Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah, sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru. La haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insya Allah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas kembali tentang mengalami Tuhan. Kenapa ini saya bahas kembali? Perlu kita ketahui, saudara, bahwa orang yang sampai ma'rifatnya pasti mengalami Tuhan. Karena tujuan bermakrifat itu mengalami Tuhan. Inilah perjalanan akhir para ahli-ahli tasawuf, para ahli-ahli makrifat. Saya sering menjelaskan di konten juga, saudara, bahwa tujuan hidup adalah kematian. Puncak segala kematian adalah ketiadaan. Ketika kita tiada, kembali kepada Allah, pasti mengalami. Subhanallah. Lalu bagaimana kita mengalami Tuhan kalau belum mencapai wa inna ilaihi rajiun? Mana mungkin kita bisa mengalami Tuhan kalau kita belum kembali kepada Tuhan? Ini kita perlu mengkaji lebih dalam, saudara, karena mungkin perjalanan ini tidak masuk logika. Mana mungkin kita bisa mengalami Tuhan? Kenapa tidak? Itulah sebabnya para guru-guru kita selalu menuntut kita untuk memfanakan diri. Matikan dirimu sebelum mati. Ketika kamu mati, maka engkau akan dibangkitkan dalam keadaan suci, mengalami Tuhan. Kenapa kita bisa mengalami Tuhan? Kenapa tidak? Karena kita sudah sampai kepadanya. Di makam ini, di makam perjalanan ini, tidak lagi berlaku huruf-huruf yang dikatakan tiada huruf, tiada suara. Apalagi mau dikatakan, karena dia sudah kembali pada titik kosong.
Awalnya kosong, kembali kosong. Tidak ada namanya alibata, tidak ada lagi. Apa sebab? Karena semua huruf-huruf itu bersumber daripada yang satu dan sudah kembali kepada asalnya. Sudah satu kembali. Dari mana asalnya semua huruf itu? Semua huruf apapun itu pasti berawal daripada titik dan berakhir daripada titik. Kalau enggak percaya, coba buktikan. Ambil buku, ambil pulpen, tulislah sesuatu. Ketika kita tempelkan pulpen di buku itu sudah titik. Ketika kita garis ke bawah, titik lagi di bawah akhirnya. Inilah dikatakan dia yang awal, dia juga yang akhir. Dia yang nampak, dia juga yang tidak nampak. Apa maksudnya dia yang nampak, dia yang tidak nampak? Perhatikan saudara, mohon maaf saya nggak bisa menggambarkan, nggak ada buku. Ambil kertas, lalu tulislah alif. Yang jelas kita ketika pulpen itu menempel pada buku itu namanya titik. Lalu kita garis tadi ini ke bawah, titik tadi itu lenyap. Dia sudah menjadi alif. Padahal kalau kita teliti bukan lenyap, dia di bawah akhir. Subhanallah. Saya kembali lagi mengalami Tuhan. Perjalanan akhir para arif billah, orang-orang marifat, ahli tasawuf adalah mengalami Tuhan. Ketika dia, itulah sebabnya kita dituntut untuk mentiadakan diri, menfanakan diri. Ketika kita fana, kita dibangkitkan dalam keadaan suci, mengalami Tuhan. Orang yang mengalami Tuhan, dia menerima apa adanya. Subhanallah. Dia menerima apa adanya. Menerima segala keadaan. Karena segala keadaan itu adalah dia. Dia segala keadaan. Makanya saudara hati-hati. Tuhan itu bisa datang setiap saat, bahkan tidak akan pernah berhenti. Menyamar berbagai macam bentuk. Apa sih Tuhan sebenarnya itu? Subhanallah. Saudara, kita jangan cuma membuat teka-teki. Jelaskan apa yang kita ketahui. Di sini tidak ada lagi rahasia. Rahasiamu adalah Allah Ta'ala. Rahasia Allah Ta'ala adalah kita.
Semoga bermanfaat bagi pengkaji-pengkaji ma'rifat. Semoga cepat sampai dalam keadaan mengalami Tuhan. Tiada huruf, tiada suara. Para ahli-ahli tasawuf mengatakan, aku tidak bisa lagi menjelaskan tentang diriku karena aku tidak tahu lagi diriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.